Ya, selamat siang Pak Omo. Apa kabar nih Pak Omo? Siang, Boksu. Ya, Baik, sehat, sehat. Iya, hari kita bersama-sama tayang di ulang tahun GKI Kuningan yang ke-48. Kita merayakan dalam ibadah Minggu. Ya, sip, kita mau selamat, bincang-bincang selamat. Pak Omo ya. Ya, Barangkali mau menyampaikan salam kangen dulu Pak Omo untuk Jemaat GKI Kuningan Pak Omo. ya kangen lah. Selamat Bapak Ibu, salam sehat semua. Semoga kita tetap bisa menjalani hidup dengan baik meskipun kita ada dalam masa pandemi. Ya, salam sehat semua. Iya, Pak Omo, ini di hari ulang tahun GKI Kuningan yang ke-48 ini kita mau sama-sama ya merefleksikan diri ya. Ini kan momen yang tepat selain pergantian tahun tetapi juga ulang tahun ya. Apa sih warisan yang selalu kita pegang dari tahun ke tahun di GKI Kuningan ini ya? Ulang tahun pertama, kedua, ketiga sampai ke sekarang 48 dan waktu ya Pak Omo jadi pendeta di sini ya. Apa sih Ya, warisan-warisan spiritual, nilai-nilai kekeluargaan yang dipegang oleh GKI Kuningan? ya Boksu. Pengalaman saya banyak mendatangkan kesan ya, khususnya ketika saya bersama-sama dengan jemaat di GP Kuningan. Ada banyak hal sih yang saya dapatkan, saya juga banyak belajar dari kehidupan jemaat di sana. Ya. Eh, yang saya tahu pasti dalam eh, tahun ke tahun ya GKI Kuningan selalu merayakan hari ulang tahunnya, macam-macam bentuknya, dan saat ini memang agak spesial karena kita harus juga merayakannya dalam eh, ibadah online gitu ya. Ya, saya berkesan ya khususnya eh, ketika saya berada di sana, kesan yang mendalam ada beberapa hal. Yang pertama soal kesederhanaan, Pak Pram. Soal kesederhanaan, artinya eh, dalam kesederhanaan itu justru memunculkan satu kekuatan gitu ya. Eh, kita bergereja, berjemaat ya, eh, tidak terlalu eh, banyak mm, untuk melakukan hal-hal yang menurut kita memang eh, baik, tapi dalam kondisi segala keterbatasan jemaat kita, ya, kita melakukan beberapa hal yang cukup penting. Yang pertama adalah menjaga eh, keutuhan jemaat, ya. Nah, dalam satu hal kita banyak belajar, ya, dari para orang tua kita yang memang memiliki kesetiaan yang luar biasa untuk bersama-sama tetap eh, hidup bergereja di jemaat Kuningan. Ya, ada banyak hal di sana kita belajar juga dari sejarah bahwa eh, jemaat itu ya menjadi jemaat pilihan juga ya untuk para pendatang gitu ya supaya bisa terhisap bersama dalam kehidupan persekutuan jemaat. Yang kedua, kita melihat selain kesederhanaan itu ada juga kekuatan lain yaitu wujud persekutuan gitu, wujud persekutuan yang memang kita menyadari simpatisan gereja ya, ya khususnya juga warga gereja eh, banyak juga dari para pendatang ya, tapi dengan persekutuan yang terbuka saya berharap sih para pendatang tidak menganggap dirinya sebagai tamu di jemaat GP Kuningan ya, tapi menjadikan jemaat GP Kuningan atau persekutuan itu sebagai bagian dari kehidupan mereka.
tidak lagi menganggap diri saya tamu, saya pendatang gitu ya. Karena memang dari sejarah Jemaat GKI Kuningan itu memiliki persekutuan atau orang-orang yang bersedia untuk menerima para pendatang gitu, tanpa melihat latar belakang etnis ya, latar belakang sosial. Nah, itu menjadi salah satu nilai-nilai kekuatan, ya, nilai-nilai spiritualitas persekutuan yang terbuka yang harus kita jaga gitu ya. Itu sederhananya Pak Pram gitu. Ya. Wah, ini rupa-rupanya background di tempat Pak Omo ini mengingatkan keadaan pastori waktu zaman Pak Omo di Kuningan ya. Cuit burungnya itu wah, luar biasa itu ya. Itu banyak yang cerita sama saya itu memang cuit-cuitnya terkenal ya. Iya. Iya, jadi ini Iya. ada dua hal sekurang-kurangnya yang bisa saya garis bawahi. Yang pertama bahwa dari kesederhanaan jemaat GKI Kuningan ini justru muncul kekuatan yang luar biasa untuk kita sebenarnya bisa pakai dalam rangka membangun kebersamaan, kekeluargaan, keakraban ya. Jadi Iya, betul. pertanyaan berikutnya begini Pak Omo. Jadi ketika kita terjun sebagai pelayan Tuhan ya, apakah itu melayani sebagai aktivis maupun sebagai pejabat gerejawi ya, penatua dan pendeta itu, berarti melayaninya ini mesti bagaimana nih dengan sikap kondisi seperti ini nih? Tantangan ya, biasanya kan kalau orang pelayanan barangkali tantangan saking beratnya jadi mutung atau apa begitu. Bagaimana nih Pak menghadapinya? Iya, kita di Jemaat Kuningan memang menghadapi sebuah situasi yang menuntut kita gitu ya sebagai para pendeta atau pelayan untuk terus menjaga kreativitas kita ya, karena memang mau tidak mau kan ada banyak hal ya, tugas-tugas pelayanan kita selesaikan, kita jalankan karena kita sendiri kan sebagai pendeta di jemaat itu. Nah, dengan situasi yang seperti itu, memang di jemaat kecil ya, jemaat yang sederhana gitu, kita harus menuntut diri untuk lebih kreativitas gitu kan, untuk lebih mencoba untuk berupaya ya, supaya apa yang kita bisa kerjakan dalam konteks jemaat kita itu selalu relevan, dapat menjawab kebutuhan umat gitu ya. Nah, saya sih waktu di sana tidak terlalu memikirkan hal-hal yang besar yang di luar kemampuan kita gitu ya. Tetapi bagaimana saya melakukan satu tugas pelayanan atau ya bahasa kita tugas kepemimpinan yang merakyat lah gitu ya, yang bukan saja memimpin dalam hal-hal struktur organisasi, tetapi bagaimana tugas kepemimpinan itu diwujudkan juga dengan menghadirkan diri ya, dengan konteks kehidupan jemaat di GKI Kuningan ya, menghadirkan diri, mencoba untuk merakyat seperti itu ya. Jadi kedekatan bersama dengan umat itulah yang justru menjadi sebuah pembelajaran kehidupan gitu, khususnya bagi saya ya. Saya sangat terkesan dan masih tetap saya kenang, saya ingat menjadi satu pengalaman yang manis ya. Ya dalam sisi ekonomi mungkin kita punya keterbatasan ya, tapi yang luar biasa ketika usia anak saya pada saat lalu itu mengalami sakit gitu kan, saya melihat hal yang luar biasa, hati jemaat yang penuh dengan kebaikan, kemurahan hati gitu ya, ya mencoba untuk juga memberikan dukungan dalam bentuk kepedulian mereka gitu kan. Pada saat itu, kalau boleh saya katakan di sini ya, kami sekeluarga sangat mendapatkan dukungan dari umat ya, kebaikan hati mereka
mereka mendonasikan Rp1.000, Rp5.000, ya itu hal yang luar biasa bagi saya, gitu ya. Saya pikir di dalam kesederhanaan jemaat yang seperti itulah gereja akan bertumbuh, dan khususnya kehidupan bergereja akan penuh dengan sukacita. Ya, itu pengalaman yang indah bagi saya. Ya, terima kasih untuk itu Bapak Ibu. Ya, jadi nampaknya kalau saya boleh mendengarkan ini bukan agak ya, justru jadi sangat kena dengan tema kita hari ini tentang ketakjuban pada kuasa Allah gitu ya. Jadi takjubnya itu bukan karena ada sesuatu yang kelihatan luar biasa, tapi justru dari kesederhanaan jemaat GKI Kuningan ini banyak hal yang menakjubkan, banyak hal yang patut disyukuri ya. Oleh karena itu kita harus memelihara ketakjuban ini. Lihatlah jemaat ini dengan segitu banyak, dengan jumlah penatua, para aktivis, ya kita takjub betapa mereka mau berkarya begitu. Dengan demikian kita memang harus menghargai ya, kurang lebih begitu ya Pak Omo ya. Iya Pak Pram. Lalu juga kita harus meyakini bahwa para pendatang itu dia mau bersedia terhisap dalam persekutuan jemaat, itu bukan semata-mata dorongan hati mereka, tapi di balik itu kita bisa melihat ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa, ya, yang mendorong, menggerakkan, menghantar mereka hingga mereka menyiapkan diri untuk terhisap di dalam persekutuan, gitu, ya. Itu yang membuat menurut saya jemaat GKI Kuningan terus bisa eksis, karena Tuhan dengan berbagai macam caranya ya, mendorong, menggerakkan para pendatang untuk mau bersedia terhisap dalam persekutuan. Gitu, ya. Ada Tuhan di balik kehidupan persekutuan kita. Begitu Pak Pram. Ya. Oke Pak Omo, barangkali ada pesan terakhir nih sebelum kita closing obrolan kita Pak Omo. Iya, itu untuk kita semua gitu ya, untuk jemaat. Ya, sekali lagi dalam konteks masa pandemi ini khususnya gitu ya, ketika kita merayakan ulang tahun GKI Kuningan gitu, kita mendengarkan lagi satu panggilan betapa pentingnya kita berbelah rasa, ya, peduli, ya, menjaga hubungan baik dalam persekutuan supaya kita merasakan indahnya hidup bergereja. Tetap semangat, ya, tetap menjaga kehidupan bergereja yang penuh dengan sukacita dan bela rasa. Demikian, Paksu. Ya, terima kasih Pak Omo untuk waktunya. Boleh berjumpa dengan kami secara virtual. Nanti kalau udah beres kita reuni ya Pak Omo ya. Iya, setuju, siap. Salam buat semua, salam. Ya, Pak Pram. Itu dikangenin sama Mas Sukir loh Pak Omo. Iya. Kopinya masih kental kok Pak Omo. Salam ya. Oke, sampai ketemu ya. Terima kasih, salam semua.